Assalamualaikum, halo guys. Masih bersama saya Wan di channel Wan Nur TV. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga tentunya rezeki yang berlimpah. Akhirnya Peggy Setiawan diundang oleh Deddy Corbuzier di podcastnya. Dan nanti kita akan sama-sama menyimak apa saja yang diperbincangkan Deddy Corbuzier dan juga Peggy Setiawan, dan tentunya masih didampingi oleh Bapak Tony. Tapi sebelum kita masuk ke podcastnya Deddy Corbuzier, ada video menarik yang ingin saya perlihatkan kepada Anda semuanya tentang Rasman dan juga Pak Tony yang lagi berdebat. Ini dia. Kalau tidak boleh dilaporkan ke KY, putusan dari Eman Sulaiman tidak boleh ke Mahkamah Agung, terus kemana saya lapor? Ke Tuhan. Ke Tuhan. Terus saya lapor kemana? Ke Aiman. Terus ke Tony. Kemana? Kasih saya jawab. Aneh. Kalau tidak boleh saya laporkan putusan Eman Sulaiman ini. Mau melaporkan Bapak Eman Sulaiman aja malah nanya guys. Gimana ini? Ini ke KY, Komisi Yudisial, tidak boleh ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bingung Terus kemana dia. saya melapor? Bingung. Tolong jawab. Ke Tuhan. Ya, Ke Tuhan. jawab dong. Singkat saja. Harus ada solusinya. Kemana saya lapor? Ya, silakan, itu terserah Bung Rasman Iya, mau melaporkan ke terserah. KY, ke Mahkamah Agung. Makanya- Saya hanya tadi menyampaikan bahwa kewenangan baik KY maupun Mahkamah Agung, Bawas Mahkamah Saya Agung. sudah baca kewenangan itu ada, kan sudah saya bilang Iya, tadi. semua itu tentang tindakan hakim itu, bukan putusannya. Ya Allah, kau nggak baca nih dari bab 4 ini. Ini saya kasih sama kau. Awas nanti ada meme lagi bang. Nih, Silakan baca. ya. Memberi petunjuk, teguran, dan atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan pra-peradilan yang menyimpang secara fundamental. Ya, Apalagi? ini buat hakim memberi petunjuk, teguran, bukan mengeksaminasi Ya, putusannya. terus kalau nggak dilaporkan, Iya. kapan datang tegurannya? Ya silakan, Nah, makanya saya laporkan. Makanya Ya sudah, kau ini belajar akan sama dilihat Bung Tola. sekarang materinya Ya, nih. saya nggak mau jawab lagi. Bang Iman. Gak mau jawab lagi. Emang Sekarang gak bisa materinya. jawab. Putusan. Tidak benar kalau Hakim Eman Sulaiman itu memutus melampaui kewenangannya atau ultra petita. Kita Yang dikabulkan kan jelas mengabulkan seluruh. apa itu petita guys? Saya tidak paham apa maksud dari kata petita itu. Seluruhnya. Arti mengabulkan seluruhnya itu berarti petitum, tuntutan Petitum lagi. yang dimohon Apa oleh itu pemohon itu petitum? dikabulkan semua, termasuk nomor 5 itu ada dalam petitum pemohon, ada dalam petitum permohonan yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan berkenaan dengan lebih lanjut ya, berkenaan dengan penetapan tersangka itu dimohon ada dalam petitum. Jadi bukan ultra petita, bukan. Itu kan kata Anda. Pertama, kedua, Hakim Eman Sulaiman dalam memutus pra peradilan ini telah berdasarkan hukum. Saya sampaikan nih berulang-ulang. Dasar penyidik menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Kenapa ia tidak memeriksa Peggy sebagai saksi? Dengan dalih dalam jawabannya karena Peggy Setiawan sudah DPO, daftar pencarian orang. Lalu dari bukti-bukti dan dari jawaban pra peradilan DPO terhadap Peggy Setiawan, sebenarnya Peggy alias Peron ya, Peggy alias Peron, Andi dan Dani ditetapkan pada tanggal 15 September 2016. Lalu kalau ditetapkan tanggal 15 September 2016, maka saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Di dalam pasal 31 jelas berbunyi tersangka yang telah dipanggil guna pemeriksaan penyidikan perkara lebih dari 3 kali, keberadaannya tidak jelas, tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Artinya untuk dapat menetapkan seorang menjadi DPO, maka harus ada 2 unsur yang dipenuhi. 1, seseorang harus sudah tersangka. Kedua, seseorang itu harus dipanggil 3 kali dalam peraturan Kapolri 2020. Ya, itu tadi guys. Mungkin Anda semuanya sudah mendengar atau sudah mengetahui
pernyataan sebelumnya dari Bapak Tony ini, yang mana harus ada 3 kali pemanggilan dulu tapi tidak direspon baru bisa dinyatakan seseorang itu sebagai tersangka atau DPO. Tapi yang saya tidak paham tadi adalah petita dan petitum, guys. Apa itu maksud dari 2 kata itu, saya benar-benar tidak tahu, guys. Mungkin salah satu dari Anda semua yang menonton video ini bisa menjelaskan apa itu maksud dari petita dan petitum. Silahkan tulis tanggapan Anda di dalam komentar ya, guys. Merasa bahagia sih, merasa bahagia, terharu, dan ya ini sangat luar biasa sih. Ternyata masih banyak sekali orang-orang yang baik yang peduli. Iya, terutama buat para netizen seluruh Indonesia, masyarakat. Jadi PG ini sangat banyak mendapatkan hadiah ya, guys. Mulai dari motor dan juga uang dan lain sebagainya. Dan nanti katanya PG ini akan diajak liburan ke Bali, guys, bersama tim kuasa hukum dan juga keluarganya. Ada para bapak-bapak, Pak Niko, Pak Insal, dan Pak Niko, Bu Yati, dan yang lain, rekan-rekan lain, 74 warga lain, sangat luar biasa bagi saya. Ini ada dukungan yang luar biasa, dan ya saya sempat tidak kepikiran bisa dapat dukungan dan doa seperti ini. PG sendiri dapat hadiah apa lagi sih? Banyak sih, berupa ada uang juga dari Pak Haji Kompor, dari Bekasi itu yang mau berikan motor. Ada uang dari Pak Haji Kompor, guys. Tapi berbeda uang, terus ada dari Banten juga ngasih uang lumayan, alhamdulillah aja. Ya masih banyak dari sopir lain, ada sopa juga dikasih dari Cirebon. Oh, ada juga sopa. Masih banyak lainnya sih. Tapi PG sendiri katanya kalau misalkan keluar harus pakai nyamar dulu, katanya kalau sekarang banyak yang foto. Oh iya, itu kehidupan kayak gitu gimana ngerasain? Perbedaannya kan? Ya, waktu itu sih sangat drastis sih, karena ya mungkin saya juga baru Sangat drastis berbeda kehidupan PG saat ini, guys. Jadi PG ini bak seorang artis, guys. pertama kali sih ngalamin seperti ini sih. Nggak pernah nyangka gitu, nggak pernah nyangka. Berarti ngerasa berkah ya terhadap kejadian yang kamu alami selama beberapa bulan kemarin, tapi hasilnya sekarang banyak dikenal banyak orang. Iya, alhamdulillah ini sangat berkah sih. Saya masih menganggap ini dan meskipun badai-badai tapi ujung-ujungnya itu ya akan mendapatkan ini kebahagiaan itu. Iya, Emang betul. masih sering banyak didatangin warga untuk Mendapatkan banyak foto. kebahagiaan. Sampai hari ini pun masih sering banyak. Kadang bahkan yang di daerah jauh-jauh juga katanya mau datang, mau ucapin selamat. Tapi mendengar pemberitaan yang sekarang yang tadi kita udah diskusikan mengenai diri kamu sendiri, katanya bakal ditetapkan sebagai tersangka sendiri lagi menanggapi seperti Ya kan saya tidak masalah, karena saya merasa tidak bersalah kok. Itu aja. Saya tidak pernah takut sih. Ya. Karena saya tidak bersalah. Ya. Itu aja. Tapi PG sendiri katanya mau diajak liburan ke Bali sama kamu. Iya. Bareng-bareng gitu. Nah, itu. Alhamdulillah sih saya sangat bahagia banget, sangat bahagia ya, karena saya kan belum pernah ke Bali, jadi ya kalau Iya. memang benar ya saya juga mau belum berjalan pernah. aja gitu. Menerima banyak hadiah, mungkin hadiahnya diputar buat modal usaha atau seperti apa PG mungkin ke depan. Ya itu bisa menjadi salah satu sih, tapi yang utama kan saya masih punya najar yang buat kalau ada rezeki lebih buat tim musola ataupun tim rumah pribadi buat tempat tinggal keluarga Itu yang lagi masih Iya. Jadi PG ini banyak mendapat hadiah uang berupa uang dan lain sebagainya. Dan rencananya ada niatan PG untuk membuat musola, guys. Luar biasa ya guys, niat dari PG Setiawan ini. Kita doakan saja semoga niat dari PG ini bisa terkabul ya guys. Dan kita simak bagaimana perbincangan PG Setiawan dan juga Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier. Tapi yang menarik ini justru katanya keluarganya Vina sendiri ada di pihaknya Peggy. Benar nggak sih? Ya, saya bisa bacakan WA-nya kakaknya Vina pada saat menang pra-peradilan. Ya, biar tidak salah saya bacakan saja. Ini waktu kelar pra-peradilan itu kakaknya Vina itu WA saya. Oke, ini kakaknya Vina ya. Kakaknya Vina itu WA saya. Dia mengatakan, "Selamat Pak atas kemenangannya." "Makasih Mbak," kata saya. "Ya Pak, sama-sama. Saya ikut seneng dengernya kalau dia bebas. Peggy Setiawan ini bebas." "Ya Mbak, makasih." Saya bilang. Jadi artinya keluarganya Vina saja mengatakan bukan dia pelakunya. Bukan dia, tidak yakin.
Itu yang paling penting. Jadi kalau kakaknya saja tidak yakin dia, bukan dia, kenapa oknum penyidik itu ngotot gitu loh. Sebelumnya saya juga sudah sempat mereaksi video tentang pernyataan pamannya Vina yang menyatakan bahwa dia juga tidak yakin bahwa Peggy adalah pelakunya. Oke lah, ada alat bukti. Tapi di jawaban pra peradilan, Bang Deddy, kan kami mengajukan permohonan pra peradilan. Penyidik Polda Jawa Barat menjawab, pada pokoknya alat bukti apa sih yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka? Nggak ada gitu kan. Dibuka lah ya. Ternyata setelah dibuka, jawabannya itu cuma keterangan saksi, ada 13 saksi. Coba. Tidak ada yang scientific evidence, CCTV kayak sidik jari kayak. 13 saksi itu kan juga nggak ngeliat mukanya secara jelas Tidak. kan. Dan yang dua pun saya kasih tahu, Aep dan Sudirman pada kesaksian tahun 2016 untuk menjerat Peggy. 8 Teman-teman terpidana. ya. Itu Aep ya terutama untuk menjerat 8 terpidana. Ya termasuk Sudirman juga dijerat berarti kan. Kesaksian Aep untuk menjerat 8 terpidana pada tahun 2016 tidak ada ngomong atau mengatakan memberi kesaksian bahwa melihat Peggy Setiawan ciri-cirinya dan melihat sepeda motor smash warna pink. Tidak ada. Begitu tahun 2024 dalam jawaban Prapit Polda, begitu tahun 2024 penambahan keterangan dari Aep itu mengatakan ditambahkan 2024 bahwa Aep pernah melihat Peggy di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna pink. Tapi kan saya masih nggak ngerti, Aep ini mengenali wajahnya tidak? Apakah ada sketch wajahnya, gambar wajahnya? Atau nggak ada sama sekali? Tidak ada. Pada saat Polda Jawa Barat pada tanggal 14 Mei merilis DPO ke publik, ya, itu kan DPO-nya semua kan topi koboi itu, nggak ada fotonya. Artinya kalau begitu 8 yang tertangkap itu tidak jelas juga dong? Tidak jelas, makanya Pak Rudiana tiba-tiba dalam BAP nomor 5-nya itu menjelaskan di 11 pelaku nama-namanya, sementara Aep juga menginformasikan itu awalnya dari jarak 100 meter, lalu dari mana menangkap orang-orang ini kan, Bang Deddy? Makanya harusnya kan dilakukan penyelidikan dulu. Tapi yang menarik, yang jadi pertanyaan besar oleh para netizen adalah kenapa Pak Rudiana dan juga Aep tidak muncul ke publik. Kita lanjutkan videonya. ini Anda bebas, katanya saksinya hilang, benar? Benar saksinya hilang sekarang. Jadi Anda bebas, saksinya hilang. Wow. Luar biasa. Dan artinya berarti gue manggil lo apa? PJ. Bisa dikatakan hilang karena Aep ini tidak muncul-muncul, tapi kabarnya sudah ada di Polda. Itu sih kabarnya. Tidak tahu kebenarannya Aep sekarang ada di mana. Iya, pagi. Oke, berarti pada saat Anda ditangkap pada saat kemarin itu nggak tahu apa-apa? Nggak tahu apa-apa sama sekali. Tiba-tiba dijemput? Iya, bukan dijemput, digerebek. Digerebek Anda? Iya, digerebek, ditarik ke kantor polisi. Benar. Dan maaf pertanyaan saya, Anda kan di mana-mana mengatakan bahwa sempat mengalami kekerasan, itu benar tidak? Iya, waktu awal-awal itu benar. Di kantor polisi? Iya, benar. Anda mengalami kekerasan? Benar. Diapain? Ya, waktu ada pemukulan sedikit. Pemukulan sedikit? Pemukulan sedikit itu definisinya apa ya? Pemukulan sedikit? Sedikit. Ya, sama saja, mau sedikit mau banyak pemukulan. Ya, nggak apa-apa, jelaskan saja. Iya, karena pemukulan sedikit ya dia muka gitu. Muka terus ada injekan kaki ini. Terus ada juga pas terakhir dimasukin keras cuma sebentar itu. Tapi saya udah mengikhlaskan, saya udah mengikhlaskan, saya tidak mempermasalahkan itu. Itu dilakukan supaya Anda kurang tahu itu tujuan mereka siapa. Seperti yang penting kan yang terjelas ya mungkin seperti itulah. Mereka yang lebih tahu gitu. nggak, maksud saya apakah itu tujukan maksudnya supaya Anda ngaku gitu atau gimana? Kurang lebih sih seperti itu, karena saya kan ke dalam pendirian saya emang saya ngerasa nggak bersalah. Dan mereka juga mungkin ke dalam pendirian mereka suruh ya mungkin mereka menuduh sama saya bersalah seperti itu. Oke. Tapi kan ini nggak ada bukti-bukti lain kan, Bang Ton? Ya tidak ada. Jadi penyidik dengan rasa percaya dirinya pada saat menghadapi permohonan pra peradilannya bahwa siap menghadapi pra peradilan, alat buktinya sudah yakin, sudah kuat kan begitu. Iya, harusnya kan. Iya. Nah, makanya begitu diuji di Kejaksaan Tinggi, kemudian berkas itu dikembalikan. Nah, ini namanya menguji. Kalau di pra peradilan kan formil ya.
Bang Deddy. Nah, tapi kalau di kejaksaan pada saat melimpahkan berkas, mungkin keinginan penyidik agar berkasnya diterima oleh kejaksaan, dinyatakan P21 lengkap, segera disidangkan. Akan tetapi kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas itu dengan alasan berkas itu belum memenuhi syarat formil dan material. Oke, artinya harusnya nggak bisa ditangkap langsung dong? Artinya kalau syarat formil ini berkaitan dengan subjek hukum, pelaku tindak pidana. Pelakunya ini, jaksa ini kalau belum memenuhi syarat formil berarti pelakunya ini masih ragu bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelakunya. Nah, ini kan yang saksinya kan yang lihat namanya Aep itu kan. Nah, oke. Peggy sendiri pernah ketemu Aep nggak? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali ketemu Aep? Nggak pernah sama sekali. Nah, tapi gimana caranya Aep mengenali muka kamu? Nggak tahu juga dong? Nggak tahu juga. Saya juga bingung makanya dong. Gua bingung nih mau nanya apa kalau kayak begini. karena oke, mungkin Peggy bisa majuan dikit biar mikrofonnya lebih dekat. Nah, jadi based on pengakuan satu orang, gitu ya, betul ya? 2 orang lah. 2 orang. Sama Sudirman. Oke, sama Sudirman. Oke. Dan kemarin kan sebelum Peggy juga ada Saka kan, Saka Tatal kan? Ya, Saka Tatal juga dia merasa tidak melakukan, hanya saja dia tidak tahan dengan penganiayaan, penyiksaan, makanya dia mengakui. Menurut Saka seperti itu kan disampaikan ke media. Iya. Nah, oke. Kalau dibandingkan dengan Peggy, menurut saya Saka Tatal ini lebih kasihan sih sebenarnya. Kamu katanya mau membantu Saka Tatal? Kalau saya pribadi kan, kalau misalkan saya memang tahu, ya saya membantu asal apa ada yang saya tahu gitu. Tapi berhubung saya nggak kenal, nggak tahu susah juga. Susah juga. Saya juga kembali bingung lagi mau membantu seperti apa gitu. Itu karena saya nggak tahu kejadian seperti apa, saya nggak ada di lokasi, dan saya juga nggak kenal sama mereka semua seperti itu. Kamu nggak ada di lokasi? Nggak ada di lokasi di Bandung, kan mau bantuin seperti apa. Dan menariknya justru kamu tuh kan kerja jadi kuli ya? Iya, kuli bangunan. Udah gitu kalau nggak salah bos kamu yang bos kamu ngomong, bola ini orang dari dulu jadi kuli nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa. Betul. Berarti ini saya mau ngomong jadi susah. Artinya ini menurut Jadi aja sampai bingung mau menanyakan apa kepada Peggy. Menurut lu deh bro, ini gimana? Ini ditangkap hanya untuk menenangkan masyarakat atau ditangkap untuk apa? Atau ada permainan di dalamnya? Menurut lu sebagai seorang lawyer nih? Ya bisa jadi. Jadi beredar di media sosial itu Peggy Setiawan ini kan bukan kuli bangunan saja, tetapi ada Peggy Setiawan lain. Kadif Humas Irjen Sandi Nugroho pernah mengatakan, Pak Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas juga pernah mengatakan, untuk mengerucut ke Peggy Setiawan ini prosesnya panjang. Menurut mereka, ada beberapa nama Peggy Setiawan yang sudah dikumpulkan, kan gitu. Terus kemudian mengerucutlah ke Peggy Setiawan kuli bangunan. Artinya berarti kalau ini based on name doang aneh dong, bos. Ya, artinya ada di Peggy Setiawan yang lain. Nah, sehingga Peggy Setiawan yang lain itu jika dicurigai oleh masyarakat, oleh netizen kan ya, belum pernah diperiksa. Sementara ini Peggy Setiawan kuli bangunan diperiksa. Kalau ini sampai berhasil disidangkan dan diponis, selesai, berarti Peggy Setiawan yang lain bebas. Ya, itu tadi guys, sedikit penggalan video dari podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau Anda ingin melihat video fullnya silahkan ke channelnya Deddy Corbuzier. Dan ada video yang baru saja saya temukan pada saat Pak Susno mengucapkan selamat kepada Peggy setelah dinyatakan bebas. Saya positive thinking, mungkin tanggal 8 Juli kemarin adalah hari kebenaran dan keadilan yang dipelopori oleh Peggy, yang diproklamirkan oleh Hakim Eman Sulaiman. Perjuangan pers luar biasa. Selamat ya Peggy. Selamat. Doa semua bangsa Indonesia. Amin. Mari. Terima kasih Jenderal. Ya, tanggal 8 Juli kata Pak Susno adalah hari kebenaran dan keadilan. Gimana guys? Apakah Anda setuju dengan yang dikatakan Pak Susno? Setuju dong ya? Tentu dong setuju.
Dan satu lagi video tentang permasalahan Rasman dan juga Farhad Abbas, di mana di sini Pak Niko selaku abang ingin menengahi keduanya. Ini dia. Rasman Farhad itu dua-duanya adik saya. Adik. Jadi saya minta supaya kalian dua islah lah. Dari dulu sampai sekarang bagikan 2 rel kereta api yang tidak pernah nyambung. Nah, saya ini bingung. Saya selalu ada di 2 rel kereta api yang tidak pernah nyambung, guys. tengah. Rasman ngomong ke saya begini, Farhad ngomong saya ini. Jadi saya berharap bahwa Rasman, Adindaku Rasman, Adindaku Farhad, kalian dua-dua damailah. Salaman, bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau ada masalah, ya kita duduk bersama. Saya siap untuk memediasi dua-duanya agar supaya dua-duanya bisa adem, bisa tenang, supaya Indonesia juga tenang. Iya. Indonesia tenang. juga adem. Adem. Tapi abang Indonesia. sendiri katanya sampai dikasih videonya. Nah, boleh diceritain dari Rasman sama yang Farhad maksudnya. Rekaman suara. Oh iya, rekaman suara dikasih ke saya, dikirim ke saya. Saya bilang, wah, jadi saya pikir sih, saya sih sampai sekarang juga belum ketemu dengan Rasman. Nanti saya mau ketemu adinda saya Rasman ini, saya mau kasih tahu. Dia kan advokat yang cukup dikenal di Indonesia ini. Jadi lebih soft lagi. Setuju nggak, guys, tentang Rasman adalah seorang advokat yang dikenal? Bukannya Rasman sudah dipecat dari Kongres Advokat Indonesia, betul nggak? Jangan marah-marah, apalagi berkata kotor seperti itu, karena dia public figure. Dia harus lebih tenang, lebih soft, lebih elegan lah. Iya. Tapi itu tadi, guys. Apa Anda sudah mendengar rekaman antara Rasman dan juga Farhad nggak, guys? Saya sempat dengar, guys, kata-katanya itu sangat tidak etis atau tidak enak lah didengar. Apalagi rekaman ini menyebar di sosial media. Kata-katanya itu sangat sangat jorok mungkin kali ya, menurut saya. Ya, namanya juga kan Rasman ya. Apa-apa selalu dipermasalahkan. Hal kecil aja diperbesar. Ya, mau gimana lagi? Kita doakan saja ya, guys. Semoga yang tadinya Pak Rasman ini adalah orang yang kasar, yang arogan, semoga saja bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih lembut lagi, agar seperti yang dikatakan Bang Niko tadi, Indonesia ini menjadi adem. Ya, mudah-mudahan semua itu terwujud dan Indonesia benar-benar menjadi adem, guys. Oke, sampai di sini dulu, guys, video hari ini. Itulah tadi video yang bisa saya tampilkan dan saya perlihatkan kepada Anda semuanya. Semoga saja Anda semuanya menyukai, memahami, dan bisa mengambil pelajaran dari video yang sudah kita simak sama-sama tadi. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.